Oke, kemarin kita sudah mempelajari tips untuk mengerjakan structure unwritten expression dari lesson 1 sampai lesson 10 ya. Masih ingat ya? Kita review sebentar di lesson 1 kemarin kita mempelajari em, bahwa setiap kalimat itu harus memiliki subjek dan verb. Oleh karena itu kita harus tahu nih jenis subjek itu apa saja dan jenis kata kerja apa saja yang kemarin udah dipelajari. Kemudian di lesson yang kedua object of preposisi. Nah, object of preposisi itu tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Nah, setiap preposisi, preposisi itu kata depan, selalu diikuti oleh object of preposisi. Dan object of preposisi tidak bisa difungsikan sebagai subjek. Lesson yang ketiga, apositif. Nah, apositif itu ada dua pola. Ada yang memiliki dua pola, dua koma dan satu koma. Kalau dua koma, subjek, koma, apositif, koma, verb ya. Atau apositifnya boleh letakkan di depan apositif, subjek verb. Nah, apositif itu kata benda yang terletak sebelum atau setelah noun yang lain dan memiliki makna yang sama. Digunakan untuk menunjukkan keterangan tambahan. Di lesson yang keempat, kemarin kita mempelajari bentuk present participle verb ing ya. Nah, verb ing itu bisa menjadi kata kerja, juga bisa menjadi adjektif. Disebut sebagai kata kerja ketika diawali oleh bentuk be, is, am, are, was, were. Nah, kalau tidak diawali oleh is, am, are, was, were, maka disebut sebagai adjektif. Lesson yang kelima yaitu past participle. Oke, atau verb 3 itu ya. Nah, verb 3 atau past participle bisa menjadi kata kerja, bisa menjadi adjektif. Disebut sebagai kata kerja ketika diawali oleh bentuk be, is, am, are, was, were, atau bentuk have, has, had. Kalau tidak diawali oleh bentuk be dan have, maka disebut sebagai adjektif. Di lesson yang keenam yaitu coordinate conjunction. Nah, untuk konektornya for, and, nor, but, or, yet. So, ketentuannya ketika menghubungkan subjek verb dengan subjek verb, maka sebelum konektor harus didahului oleh yang namanya koma. Tuh. Dan konektornya tidak boleh letakkan di depan. Di lesson yang ketujuh, bentuk parallel structure with coordinate conjunction. Yes, di lesson yang ke-8 yaitu paralel lagi dengan bentuk paired conjunction, conjunction yang berpasangan. Both pasangannya dengan and, neither dengan nor, either dengan or, not only pasangannya dengan but also. Kemudian di lesson yang ke-9 yaitu bentuk adverbial clause. Oke, adverbial clause itu subclause yang difungsikan sebagai adverb. Di lesson yang ke-10 yaitu peringkasan dari adverbial clause. Baik. Nah, sekarang kita masuk lesson yang ke-11. Nah, di lesson yang ke-11 yaitu terkait noun clause. Apa itu noun clause? Clause that function as a noun, yaitu klausa yang difungsikan sebagai kata benda. Because the noun clause is a noun, karena noun clause itu adalah kata benda ya. It is used in a sentence as either an object of verb, an object of preposition, or the subject of the sentence. Jadi intinya gini, ada konektor, subject, verb. Nah, konektor subject verb ini bisa difungsikan sebagai subjek, object of verb, dan object of preposisi. Nah, itu namanya noun clause ya. Oke, konektor subject verb bisa difungsikan sebagai subjek, object of verb, dan object of preposisi. Contoh, I know when he will arrive. Saya tahu kapan dia akan tiba. Oke, I know when he will arrive. Oke, when di sini konektor ya. He-nya subjek, will arrive-nya verb. Oke, will arrive-nya verb. Nah, konektor subject verb ini difungsikan sebagai objek. Objek dari verb. Verbnya mana nih, no? Jadi I-nya subject sentence, know-nya verb sentence, when-nya konektor, he-nya subject klausa, will arrive-nya verb klausa. Jadi when he will arrive, ini difungsikan sebagai objek. Tuh. Contoh lagi, when he will arrive. Oke, contoh, I'm concerned about when he will arrive. When-nya konektor, he-nya subject, will arrive-nya verb klausa ya. Nah, when he will arrive ini difungsikan sebagai object of preposisi. Nah, mana preposisinya nih? About ya. Nih. Oke, I-nya subject, am-nya verb. Nah, itu. Atau bisa difungsikan sebagai subjek. When-nya konektor, he-nya subjek, will arrive-nya verb ya. Nah, konektor subjek verb ini difungsikan sebagai subjek sentence.
Oke, is-nya adalah verb centernya. When he will arrive is not important. Kapan dia akan tiba tidak penting. Tuh. Jadi di materi ini, materi adverbial clause kemarin di lesson 9-10, kemudian di lesson 11 dan selanjutnya ini, nah kita harus bisa membedakan mana subject verb clausa dan mana subject verb sentence. Oke, mana subject verb clausa dan mana subject verb sentence. Oke, nah sekarang di sini ada contoh nih Bapak Ibu. The following example show how this sentence pattern could be tested in structure section of the TOEFL test. Bla 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 was late caused many problems. Nah ini kira-kira jawaban tepat apa? That he, the driver, there, atau because? Oke, jawaban tepat adalah B, A. Oke, kita cek dulu ya. Was ini kan verb ya. Nah, diketahui sudah berupa ada kata kerja. Cause ini verb lagi. Oke, cause verb lagi. Maka yang di sini dibutuhkan adalah konektor plus subject, gitu ya. Oke, jadi jawaban tepat adalah A. That he was late caused many problem. Bahwa dia telat menyebabkan banyak masalah. Jadi polanya gini ya, konektor, subject, verb itu ya. Nah, konektor subject verb pertama ini difungsikan sebagai subject sentence gitu. Oke, berbeda dengan pola adverbial clause ya. Kalau pola adverbial clause kan kemarin gini, konektor subject verb, koma gitu ya. Subject verb. Itu adverbial clause di lesson 9 dan 10 ya. Dan adanya peringkasan juga ya. Kalau ini, konektor subject verb difungsikan sebagai subject. Jadi setelah verb gitu ya. Nah itu. Konektor subject verb. Verb yang kedua berupa verb sentence-nya. Kenapa nggak be? Kalau be nanti double verb. Nah, nggak cocok ya. Kalau si ya double verb juga. Kalau di kurang cocok juga. Harusnya konektor, setelah konektor berupa subject verb ini ya polanya. Ada komanya juga. Oke, good. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat bentuk noun clause connector. Konektor dari noun clause itu apa saja? Ada what, artinya apa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, how, bagaimana. Whatever, apapun, whenever, kapanpun. Whether dan if. Nah, whether dan if ini artinya apakah ya? Itu. Whether dan if artinya apakah. Kalau di dalam bentuk adverbial clause di lesson 9-10 kemarin kan artinya if jika ya, seandainya gitu ya. Tapi dalam noun clause ini artinya apakah. Whether dan if artinya apakah. That artinya bahwa ya. Contoh, I know what you did. Saya tahu apa yang kamu lakukan. Oke, what-nya konektor, you-nya subject, did-nya verb. Oke, what-nya konektor, you-nya subject, did-nya verb. Nah, ini difungsikan sebagai objek. What you did was wrong. Apa yang kamu lakukan itu salah. What-nya konektor, you-nya subject, did-nya verb. Nah, ini difungsikan sebagai subject sentence. Verb sentence-nya mana? Was-nya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk exercise 11. Oke, number 1. Oke, nah ini kita diminta untuk menentukan correct or incorrect ya. Number 1, when the season start is determined by the weather. Nah, ini kira-kira jawaban yang cocok apa? A, B, C, or D? Sorry, A, B, C, sorry. Correct or incorrect? Sorry. Oke, correct ya. Oke, when konektor ya. The season-nya subjek klausa. Nah, ini subjek klausa. Start-nya verb klausa. Is determined-nya verb sentence. Jadi when the season start ini difungsikan sebagai subjek sentence-nya. Verb sentence-nya adalah is determined. Ya, correct. Oke, number 2, the manual how the device should be built. Nah, correct or incorrect? Oke, the answer is incorrect ya. The manualnya subjek kan ya. How connector. The device-nya subjek klausa should be built verb klausa. Berarti missing
Verb sentence incorrect. Seharusnya setelah the manual ini ada verbnya ya. Oke, verbnya mungkin bisa kita tambahkan apa ya? The manual how the device should be built. Mungkin butuh kata kerja need gitu ya. Oke, so mama ya. Intinya di sini butuh verb ya. Need how the device should be built. Intinya missing verb sentence ya. Nah, sekarang ini silahkan kerjakan number 3 to number 10. Soal nomor 3 sampai 10. Oke, silahkan dikerjakan. Habis itu kita bahas bareng-bareng ya. Alright. Oke, kita bahas ya. Oke, number 3. Oke, the schedule indicated if the team would be playing in the final game. Nah, ini jawaban tepat apa? Correct or incorrect? Oke, jawaban tepat correct ya. Kita cek the schedule. The schedule itu subject indicated verb ya. If-nya konektor, the team-nya subject clausa would be playing verb clausa. Ya, correct ya. Jadi noun clause-nya yaitu berupa if the team would be playing. Nah, ini noun clause as object ya. As object of as object of verb dari indicates. Oke, good. Number 4, he refused to enter a plea could not be determined by the law. Nah, ini correct or incorrect?
Number 4. Incorrect. Oke, incorrect. Ya, kita cek ya. He subject ya. Refuse verb. Nah, ini ada verb lagi, could not be determined. Berarti missing missing konektor. Harusnya konektornya di sini ya. Oke, konektor mungkin bisa berupa that ya. That he refused to enter a plea could not be determined. Jadi difungsikan sebagai subject ya seharusnya ya. Incorrect. Number 5. Okay, talk about where we should go for lunch. Nah, ini correct or incorrect? Oke, incorrect lagi ya. Oke, karena missing subject, nggak ada subjeknya. Lah, ini langsung kata kerja. Oke, about-nya preposisi, where-nya konektor, we-nya subjek klausa, should go verb klausa. Berarti missing subject. Incorrect. Oke, harusnya di sini tambahkan subjek ya. Seumpama I talk. Nah, boleh ya. Oke, number 6. Oke, why the condition of the patient deteriorated so rapidly it was not explained. Nah, ini jawaban tepat apa nih? Correct or incorrect, number 6? Oke, incorrect. Incorrect. Ya, benar incorrect ya. Why konektor ya? The conditionnya subjek klausa, deterioratednya verb klausa ya. Was not explained ini verb. Nah, masalahnya di sini ada it-nya nih. Berarti double subject, incorrect. Jadi subjek pertama, why the condition of the deteriorated so rapidly, subjek. Yang kedua berupa it nih. Oke, incorrect. Solusinya bagaimana? Ya, it-nya harus dibuang ya solusinya. Number 7. Whether or not the new office would be built was to be determined at the meeting. Okay, correct or incorrect? Number 7. Okay, number 7 correct. Ya, kita cek whether or not konektor ya. The new office subject klausa would be built verb klausa was to be determined ini verb sentence-nya. Oke, verb sentence. Oke, good. Jadi subjeknya, subject sentence-nya whether or not the new office would be built. Ini subject sentence-nya. Oke. Correct. Number 8. Okay, that the professor has not yet decided when the paper is due. Nah, ini correct or incorrect? Number 8. Sorry. Oke. Kita cek ya. That itu konektor ya. The professor subject ya. Subject klausa berarti kan. Setelah konektor berarti subject klausa. Has not yet decided. Ini verb klausa lagi. When ini ketemu konektor lagi. The papernya subject klausa ya. Is-nya verb klausa. Berarti yang nggak ada verb sentence-nya ya. Oke, verb sentence tidak ada. Oke, incorrect. Harusnya di sini itu harus menambahkan verb sentence ya. Harus ada verb sentence-nya atau kita cari solusi yang lain. Atau gini. Atau that-nya kita buang ya. Oke, that-nya yang kita buang berarti the professor-nya jadi subject sentence ya. Jadi subject sentence have not yet decided menjadi verb sentence. When-nya subject when-nya connector, the paper-nya subject klausa, is-nya verb klausa. Berarti ini noun clause. Noun clause-nya cuma satu aja, noun clause as object of verb. Tuh, solusinya. Atau tetap kemudian di sini verb nambahkan verb. Tuh. Ada dua solusi ya. Menambahkan verb sentence atau that-nya kita buang aja. Number 9. Okay, the contract will be awarded is the question to be answered at the meeting. Nah, ini correct or incorrect? Number 9. Okay, number 9, the answer is correct or incorrect? Kita cek ya. The contractnya subject will be awarded verb is verb lagi. Iya, incorrect ya. Berarti missing connector. Okay, number 10. He always talk with whomever he please and did whatever he wants. Nah, ini correct or incorrect nih? Number 10.
Oke, number 10 the answer is correct ya. He-nya subject, always talk-nya verb ya, verb sentence ya. Whomever connector setelah preposisi ya. He-nya subject klausa, please-nya adalah verb klausa. Tuh. Please and it ya. Please and it verb klausa. Whatever ini konektor lagi, he-nya subject klausa, wants-nya verb klausa. Ya, correct. Nah, di soal yang ke-10 ini ada dua noun clause ya. Pertama, noun clause yang pertama whomever he please and did. Nah, ini noun clause-nya. Oke, noun clause as object of preposisi. Yang kedua, ini noun clause-nya karena terletak setelah did kata kerja did ya. Nah, berarti ini noun clause as object of verb did. Jadi dalam noun clause ada noun clause lagi gitu. Nah, itu kira-kira. Oke, any question? Ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Oke. Jelas? Oke. Clear ya? Alright, good. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk lesson yang berikutnya, lesson yang ke-12, use noun clause. Gunakanlah bentuk noun clause di mana konektornya ini merangkap sebagai subjek. Oke, konektornya merangkap sebagai subjek. In lesson 11, we saw that noun clause connector were used to introduce noun subject clauses or noun object clauses. In lesson 12, di lesson ini, we will see that in some case a noun clause connector is not just a connector. Jadi noun clause connector itu tidak hanya berupa konektor saja. A noun clause connector can also be the subject of the clause at the same time. Jadi noun clause connector tersebut, konektor dari noun clause tersebut juga bisa menjadi subjek. Oke, di waktu yang sama ya. Intinya gini. Kalau di lesson yang ke-11 kan konektor subjek verb ya, difungsikan sebagai subjek, object of verb, dan object of preposisi kan ya. Nah, di lesson yang ke-12 ini konektornya langsung bertemu dengan kata kerja. Oke, konektornya langsung bertemu dengan kata kerja. Dalam artian subjek klausanya nggak ada. Oke, konektornya merangkap sebagai subjek. Nah, masalah posisinya sama. Bisa difungsikan sebagai subjek, object of verb, dan object of preposisi. Sama. Oke, posisinya sama. Contoh, I do not know what is in the box. Ini what-nya konektor merangkap sebagai subjek ya. Is-nya verb. Oke, nah ini noun clause as object. Objeknya mana nih? Objek dari verb nih. Oke, saya tidak tahu apa yang ada di dalam box. Oke, we are concerned about who will do the homework. Who-nya konektor, will do-nya verb. Nah, ini konektornya merangkap sebagai subjek. Nah, ini posisinya noun clause as object of preposisi. Preposisinya about ya. We-nya subject sentence, are-nya verb sentence. Whoever is coming to the party must bring a gift. Whoever-nya konektor merangkap sebagai subjek, is coming-nya verb. Nah, whoever is coming to the party ini difungsikan sebagai subjek. Verb-nya mana nih? Must bring. Tuh. Jadi polanya gini nanti, yang berada di posisinya subjek. Konektor verb gitu ya. Oke, konektor verb. Konektor verb yang pertama difungsikan sebagai subjek. Nah, verb-nya ini, verb yang terakhir adalah verb sentence. Tuh. Bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat bentuk noun clause connector. Oke, noun clause connector. Nah, ini ada who, siapa, whoever. Oke, who, what, which. Nah, ini ada 6. Ini mudah nih untuk kita ingat ya. Who, what, which. Whoever, whatever, whichever. Oke, I know what happened. Saya tahu apa yang terjadi. What-nya ini konektor merangkap sebagai subjek, happen-nya verb. Oke, what happened was great. Oke, what-nya konektor yang merangkap sebagai subjek, happen-nya verb. Oke, was-nya adalah verb sentence-nya. Oke, nah sekarang di sini ada contoh soal. Bla 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 was on television made me angry. Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat apa? It, the story, what, atau when? Oke, tentunya what ya. Good. Oke, what. Oke, what konektor merangkap sebagai subjek, was-nya verb.
Jadi what was on television ini difungsikan sebagai subject sentence, made-nya adalah verb sentence-nya. Kenapa nggak di, kalau di itu harus bertemu dengan subjek gitu. Kalau what bisa bertemu dengan subjek, juga bisa merangkap sebagai subjek gitu. Right. See ya. Next. Nah, sekarang kita masuk exercise 12, number 1. The game show contestant was able to respond to whatever was asked. Nah, ini correct or incorrect kira-kira. Oke, kita cek ya. Correct ya. The game show contestant, subjek ya. Was-nya verb. Nah, ini whatever-nya konektor merangkap sebagai subjek, was as-nya verb. Terletak setelah to preposisi. Ya, correct ya. Itu. Kemudian number 2, you should find out which the best physics department. Nah, ini correct or incorrect. Nah, oke. Number 2, the answer is, kita cek ya. You-nya subjek, should find verb ya, should find out verbnya. Kemudian which-nya konektor. Nah, ini missing verb, harusnya which is the best physics department, yaitu missing verb clause incorrect. Tuh. Nah, tadi kan gini, di lesson yang ke-12 ini kan konektor langsung bertemu dengan kata kerja kan ya. Nah, yang ditanyakan verbnya ini. Verbnya ini nanti tunggal apa jamak? Oke, verbnya tunggal atau jamak karena dia kan nggak ada subjeknya kan. Biasanya kan verb itu kan mengikuti subjek. Kalau subjeknya tunggal, maka verbnya juga tunggal ya. Ketika subjeknya jamak, maka verbnya juga jamak. Di noun clause ini gimana nih, teman-teman? Verbnya tunggal atau jamak kira-kira? Oke. Jadi verbnya itu harus berupa tunggal ya, verbnya harus berupa tunggal, iya ya, harus berupa tunggal, nggak boleh jamak ya. Contoh di sini makanya pilihannya is atau was juga boleh ya. Kemudian di sini ada contoh soal nomor 1 pakai was ya, tunggal. Alright. Nah, sekarang nih silahkan kerjakan number 3 to number 10, soal nomor 3 sampai 10. Oke, silahkan dikerjakan.
Oke, kita bahas ya. Number three, the employee was unhappy about what was added to his job description. Nah, ini jawaban tepat apa? Correct or incorrect? Oke, number three, the answer is correct ya. Kita cek. The employee-nya subject was verb ya. Word-nya konektor merangkap sebagai subjek, was add-nya verb. Oke, terletak setelah about ya, preposisi. Oke, correct ya. Oke, number four, whoever want to take the desert tour during spring break signing up at the office. Correct or incorrect nih, number four. Oke, number four, the answer ada jawabnya incorrect, ada correct, ada incorrect. Oke, kita cek lagi ya. Whoever konektor ya, merangkap sebagai subjek, wants-nya verb. Nah, kita cari verbnya ya. Kan tadi kan gini polanya, kalau noun clause-nya berada di posisinya subjek ya, konektor verb, verb kan itu ya. Konektor verb yang pertama difungsikan sebagai subjek. Nah, ini wants-nya berarti verb clausa, berarti ini kita cari nih verb sentence-nya. Oke, belum ada ya. Oke, incorrect. Harusnya di sini tambahkan verbnya. Is, nah itu ya. Tuh ya. Oke, next number four, number five. Number five ini apa nih? Correct or incorrect? Oke, number five, the answer. Oke, dari Kak Maria jawabannya correct. Kita cek ya. Oke, dari Kak Maria di correct. Kita cek the motorist subject ya. Was-nya verb. Who ini konektor ya. Who ini konektor merangkap sebagai subjek kan ya. Nah, masalahnya di sini bertemu dengan he. Nah, berarti incorrect. Harusnya who-nya langsung bertemu dengan kata kerja head start. Tuh. Berbeda dengan whom. Kalau whom bertemu dengan subjek. Kalau who, dia langsung bertemu dengan kata kerja. Oke, dalam artian merangkap sebagai subjek. Loh, incorrect. Harusnya he-nya dibuang ya. Oke, next number six. Oke, number six apa nih? Correct or incorrect? Oke, number six correct or incorrect gitu ya. Ya, jawaban tepat adalah correct ya. The voter subject kan ya. Should elect verb. Whichever-nya ini konektor merangkap sebagai subjek, seems-nya verb. Oke, kalau ini correct ya. Oke. Whichever of the candidate seems. Which bertemu dengan seem. Kalau of ini kan preposisi, the candidates object of preposisi. Kalau diapit oleh object of preposisi boleh. Oke. Next, number seven. It was difficult to distinguish what was on sale and what was merely on display. Nah, ini correct or incorrect nih? Oke, number seven, the answer is correct ya. Kita cek. It subject was verb ya. Was ini konektor merangkap sebagai subjek, was-nya verb clausa ya, terletak setelah distinguish ya. Nih dah. Kemudian ini ada lagi what-nya konektor merangkap sebagai subjek, was-nya verb clausa. Ya, correct. Good. Next. Oke, number 8. Oke, soal nomor 8. Oke, you should buy whatever the cheapest and most durable. Nah, number 8 ini apa? Correct or incorrect?
Oke, number 8, the answer is incorrect ya. Kita cek. You subject ya, should by verb. Whatever-nya konektor merangkap sebagai subjek. Nah, ini kurang verb. Harusnya tambahkan verb ya. Is the cheapest and most durable. Oke, incorrect. Missing verb clausa. Number 9, what was written in the letter anger him beyond belief. Correct or incorrect nih? Oke, number 9, the answer is ada jawabnya correct, ada incorrect, ada correct lagi. Oke, kita cek ya. What-nya konektor merangkap sebagai subjek ya. Was-nya verb. Berarti ini kita cari verbnya. Ini anger verb ya. Oke, correct. Jadi what was written ya, what was written in the letter ini difungsikan sebagai subjek sentence. Anger-nya adalah verb sentence-nya. Oke. Number 10. You can spend your time with whoever important to you. Correct or incorrect nih? Number 10. Okay, number 10, the answer is incorrect. Ya, use subjects can spend verb. Whoever konektor merangkap sebagai subjek. Nah, ini missing verb harusnya is important to you. Oke. Incorrect. Missing verb clausa. Oke, any question? Ada pertanyaan kira-kira teman-teman di lesson yang ke-12 ini? Clear? Alright. Clear ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk lesson yang ke-13. Nah, di lesson yang ke-13, nah ini kita mempelajari bentuk adjective clause. Kalau tadi noun clause ya. Ini adjective clause. Apa itu adjective clause? Atau bisa disebut sebagai relative clause ya. Dan menyebabkan relative clause atau adjective clause ya. Adjective clause adalah a clause that describe a noun. Yaitu klausa yang menjelaskan kata benda. Ya. Because the clause is an adjective, karena berupa adjektif, it is positioned directly after the noun that it describe. Nah, terletak tepat setelah kata benda yang menjelaskannya. Jadi gini, simpelnya gini, ada konektor, subjek, verb. Nah, konektor subjek verb ini terletak tepat setelah kata benda. Oke, konektor subjek verb terletak tepat setelah kata benda. Maka disebut sebagai adjective clause. Asik ya. Contoh, the woman is filling the glass that she put on the table. Wanita tersebut sedang mengisi gelas yang dia letakkan di atas meja. That-nya konektor, C-nya subjek, put-nya verb. Nah, konektor subjek verb terletak tepat setelah kata benda berupa gelas. Maka disebutlah adjective clause. The woman-nya subjek, is filling-nya verb. Contoh lagi, the glass that she put on the table contains milk. Nah, that-nya konektor, C-nya subjek, put-nya verb terletak tepat setelah kata benda yang diposisikan sebagai subjek, contains-nya verb. Maka disebut sebagai adjective clause nih. That she put on the table. Bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh, the gift bla 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 selected for the bridge was rather expensive. Nah, ini jawaban tepat apa nih kira-kira? Because, was, since, which, we, A, B, C, or D? Ya, jawaban tepat adalah which, we ya. The gift-nya subjek, selected-nya verb, was-nya verb. Maka butuh konektor plus subjek. Which, we. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk adjective clause connector. The following chart lists the adjective clause connector and the sentence pattern used with them. Adjective clause connector. Ada whom, which, dan that ya. Ada whom, which, dan that. Jadi kan gini, ada connector, subject, verb. Oke, terletak tepat setelah kata benda. Nah, kapan menggunakan whom, kapan menggunakan which, dan kapan menggunakan that. Nah, whom digunakan untuk people, orang ya. Which digunakan untuk menjelaskan thing. Kalau that boleh people, boleh thing. Oke, boleh people, boleh thing. Ya. Nah, konektornya tadi. Nah, ketika kata benda. Nah, kata benda di sini berupa people, person ya, orang ya. Oke, berupa orang. Maka nanti konektornya menggunakan whom ya. Nah, menggunakan whom. Kalau kata benda di sini berupa thing. Oke, thing itu berarti non person ya, bukan orang ya. Oke, atau thing, benda itu maksudnya. Oke, maka konektornya nanti menggunakan which. Oke, sedangkan that ini boleh people, boleh thing ya.
Oke, tapi biasanya seringkali digunakan untuk thing gitu. Meskipun boleh people ya. Oke. Jadi untuk thing boleh which, boleh that gitu. Contoh, I like the book which you recommended. Saya menyukai buku yang kamu rekomendasikan. Nah, kenapa di sini menggunakan which? Karena menjelaskan book ya. Book itu adalah thing. Oke, nggak boleh menggunakan whom ya. Gitu. Oke, kecuali the book-nya ini saya ganti dengan apa kira-kira? Someone ya. I like someone berarti which-nya menjadi whom ya. Oke, I like someone whom you recommended. Nah, itu. Oke, the book which you recommended was interesting. Oke, nah ini which-nya menjelaskan the book, subjeknya the book ya, verb-nya adalah was gitu. You recommended ini adalah subjek verb klausa. Bisa dipahami ya? Lanjut. Nah, sekarang kita masuk exercise 13. Oke, exercise 13 number 1. Oke, soal nomor 1. Oke, it is important to fill out the form in the way that you have been instructed. Nah, ini kira-kira jawaban yang cocok apa? Correct or incorrect? Oke, the answer is correct. Oke, kita cek ya. It-nya subjek, is-nya verb ya. That-nya ini konektor, you-nya subjek, have been instructed-nya verb. Oke, that-nya menjelaskan way, benar ya? Oke. Oke, correct. Oke, number 2. The car which I have been driving for 5 years for sale at a really good price. Nah, ini jawaban tepat apa? Correct or incorrect, number 2? Oke, number 2, the answer is incorrect ya. Kita cek. The car-nya subjek, which. Udah benar ya? Oke. I-nya subjek, have been driving-nya verb. Nah, ini kan subject sentence ya. I-nya subjek klausa, have been driving-nya verb klausa. Nah, sekarang kita cari nih verb sentence dari the car. Nah, nggak ada ya. Seharusnya di sini tambahkan apa nih? Is for sale. Nah, verb sentence dari the car-nya. Gitu. Incorrect. Next, number 3. I just finished reading novel. Whom the prof... Oke. Nah, sekarang ini silahkan nih. Kerjakan terlebih dahulu lah ya. Question number 3 to number 10. Oke, soal nomor 3 sampai 10. Nah, ini silahkan dikerjakan terlebih dahulu.
Oke, kita bahas ya. Oke, number 3. I just finished reading novel whom the professor suggested for my book report. Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat apa nih? Correct or incorrect? Oke, the answer is incorrect ya. Oke, kita cek I-nya subject, just finished, verb kan? Whom ini konektor, the professornya subject, suggested-nya verb. Nah, masalahnya whom menjelaskan novel. Nah, novel itu kan benda ya. Oke, bukan orang ya. Oke, berarti incorrect. Harusnya whom-nya diganti dengan which ya. Boleh which, boleh dengan that itu ya. Oke, boleh which, boleh that itu. Oke, next number 4. Oke, the plane that he was scheduled to take to Hawaii was delayed. Nah, ini number 4, correct or incorrect nih kira-kira? Oke, number 4, the answer is correct. Oke, kita cek ya. The plane subject, that-nya konektor, he subject was scheduled verb. Ini adjective clause ya. That menjelaskan the plane, sudah cocok ya. Nah, sekarang kita cari nih verb dari the plane-nya, yaitu berupa was delay. Ya, oke, sudah lengkap ya. Ada subject verb sentence, juga ada subject verb clause-nya berupa adjective clause. Correct. Number 5, the movie which we watched on the cable last night, it was really frightening. Nah, ini jawaban tepat apa nih? Correct or incorrect? Number 5. The answer is incorrect ya. The movie-nya subject, which connector ya. We-nya subject klausa, watch-nya verb klausa, was verb. Nah, masalahnya di sini ada it lagi. Berarti double subject. Oke. Movie subjeknya verbnya adalah was. Nah, itu. Which menjelaskan movie sudah benar. Masalahnya di sini ada it lagi double subject. Solusinya berarti it-nya yang kita buang ya. Number 6, I made an appointment with doctor whom you recommended. Nah, ini correct or incorrect number 6? Oke, number 6, the answer is correct. Oke. I subject made-nya verb. Nah, nih whom konektor, you-nya subjek, recommended-nya verb. Whom menjelaskan dokter ya, sudah benar berupa orang, person ya. Oke. Oke, correct. Next, number 7, the enthusiasm with which he greeted made me feel welcome. Nah, ini correct or incorrect? Number 7. Oke, number 7, the answer is incorrect. Oke, ya. Kita cek ya. The enthusiasm-nya subject with which. Nah, ini konektor ya. He-nya subject, greeted-nya verb. Which menjelaskan enthusiasm. Bener ya? Nah, sekarang cari dari verb ya. Verb enthusiasm-nya yaitu berupa meet. Nah, nih. Oke. Ini correct number 7. Jadi boleh nih with which-nya ini boleh didahului oleh preposisi. Jadi konektor dari adjective clause itu boleh diawali oleh preposisi. In which, in that. Nah, itu ya. With whom. Nah, boleh. Boleh diawali oleh preposisi. Ini subjeknya enthusiasm, verbnya adalah meet. Nah, gitu. Oke, number 8. The story that you told me about Bob. Nah, correct or incorrect nih number 8. Oke, number 8, the answer is ya, banyak jawabannya incorrect ya. Kita cek. The story-nya subject, that-nya connector, you-nya subject, told-nya verb. That menjelaskan story sudah benar. Nah, sekarang kita cari verb dari the story-nya. Nah, harusnya di sini tambahkan verb ya. Is about Bob. Oke, incorrect, missing verb sentence. Number 9, the man with whom we're having the discussion did not seem very friendly. Nah, correct or incorrect? Number 9. Oke, number 9, the answer is incorrect. Kita cek. The man subject ya. With whom. Nah, ini boleh nih diawali oleh preposisi ya. Whom menjelaskan man sudah benar.
Nah, masalahnya setelah whom ini nggak ada subjeknya. Harusnya ada subjek ya, subjek klausa baru verbnya itu. Incorrect. Missing subject klausa. Verb centernya ini ya, did not seem-nya. Oke, missing subject klausa. Oke, number 10. I'm not really sure about taking part in the plan that we made last night. Nah, ini correct or incorrect number 10. Oke, number 10 the answer is correct. Kita cek ya. I'm ini udah subject verb ya, include subject verb ya. Kemudian nih kita cek we-nya subject klausa, made-nya verb klausa. Oke, that-nya connector. That menjelaskan the plan sudah benar ya. Oke, good, correct. Nah, gitu kira-kira. Any question? Ada pertanyaan kira-kira teman-teman mengenai lesson yang ke berapa nih? 13 ini ya. Clear? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut skill berikutnya. Skill yang ke berapa nih? Skill yang ke-14. Nah, di skill yang ke-14 yaitu terkait adjective clause lagi ya. Use adjective clause, connector or subject correctly. Nah, di mana konektornya ini merangkap sebagai subjek adjective clause ini ya. Konektornya merangkap sebagai subjek. In lesson 13, di lesson yang ke-13, we saw that the adjective clause connector were used to introduce clauses that describe noun. In lesson 14, di lesson yang ke-14, we will see that in some case an adjective clause connector is not just a connector. Tidak hanya berupa konektor saja, an adjective clause connector can also the subject, bisa menjadi subjek. Oke, the clause of the clause at the same time. Sama seperti noun clause tadi ya, di mana konektornya merangkap sebagai subjek. Oke. Oke, jadi polanya nanti seperti ini. Konektor verb terletak tepat setelah kata benda. Aneh itu ya. Nah, itu. Contoh, the woman is filling the glass that is on the table. Wanita tersebut sedang mengisi gelas yang berada di atas meja. That-nya ini konektor merangkap sebagai subjek, is-nya verb. Terletak tepat setelah kata benda maka disebut sebagai adjective clause. Tuh. Oke, the woman-nya subjek, is filling-nya verb ya. Contoh lagi, the glass that is on the table contains milk. The glass-nya, that-nya konektor merangkap sebagai subjek, is-nya verb. Oke, terletak setelah kata benda berupa glass ya, yang diposisikan sebagai subjek. Verbnya apalah? Contains. Gitu. Lanjut. Nah, the following examples show how this sentence pattern could be tested in structure section of the TOEFL test. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D. Is on the table has 4 section. Oke, ya jawaban tepat adalah B ya. The notebooknya nanti sebagai subjek, which-nya konektor merangkap sebagai subjek, is-nya verb ya, has-nya adalah verb sentence. Oke, good. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat bentuk adjective clause connector yang merangkap sebagai subjek. Ada who, which, that. Oke, memang ada sedikit perbedaan ya. Ada sedikit perbedaan dengan lesson sebelumnya, adjective clause di mana konektornya yang bertemu dengan subjek dan verb. Kalau ini konektor yang merangkap sebagai subjek, yang berbeda hanya di people-nya, who-nya. Kalau yang bertemu dengan subjek di lesson sebelumnya kan tadi pakai whom ya. Oke, whom ya. Kalau ini menggunakan who. Which that-nya sama ya, which that-nya sama. Oke. Who digunakan untuk people, which thing, that. Oke, boleh people, boleh thing, sama ya. Oke, yang berbeda hanya di people-nya. Who ya. Oke, jadi konektor verb itu ya, terletak tepat setelah kata benda. Konektornya ini bisa berupa who ya, bisa berupa which, juga bisa berupa that. Who digunakan untuk people, orang, which dan that untuk thing. Nah, that ini boleh people, boleh thing ya.
Contoh, she need a secretary who type fast. Dia membutuhkan seorang sekretaris yang mengetik cepat gitu ya. Who-nya konektor merangkap sebagai subjek, types-nya verb. Oke, terletak setelah secretary or sekretaris person ya. Nah itu. A secretary who type fast is infallible. Nah, sama kayak tadi ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk exercise 14. Exercise 14 number one. Oke, number one ya apa nih? The ice cream that is served in the restaurant has a smooth, creamy texture. Nah, ini jawaban tepat apa? Correct or incorrect? Oke, the answer number one, the answer is correct ya. Oke, kita cek. The ice cream, subjek ya. That-nya konektor merangkap sebagai subjek, is serve-nya verb. Oke, that menjelaskan ice cream sudah benar ya. Nah, sekarang kita cari nih verb dari the ice cream-nya, yaitu berupa has. Nah, ini. Oke, good, correct. Oke, number two, the car are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Nah, ini jawaban tepat apa nih? Correct or incorrect? Oke, number two, the answer is incorrect ya. Kita cek. The car subject are trying verb ya. Oke. Are line-nya verb lagi incorrect. Harusnya konektornya terletak setelah the cars atau terletak setelah sistem nih teman-teman. Harusnya terletak setelah cars atau terletak setelah sistem. Sama-sama kata benda loh ya. Oke, terletak setelah cars, yaitu berupa which ya. Oke, bisa berupa which, bisa berupa that ya. Oke, good. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Nah, ini kan gini tadi ya. Konektor langsung bertemu dengan kata kerja kan di lesson ini. Terletak tepat setelah kata benda. Nah, yang ditanyakan verbnya ini. Verbnya ini tunggal atau jamak itu. Kalau dalam noun clause tadi kan harus berupa tunggal ya. Nah, kalau di adjective clause ini tunggal atau jamak kira-kira nih teman-teman? Oke. Nah, di adjective clause ini verbnya bisa berupa tunggal, juga bisa berupa jamak. Oke, tergantung kata bendanya. Berarti melihat dari kata benda ini. Kata benda yang terletak sebelum konektornya. Kalau kata benda di sini nanti tunggal, maka verbnya juga tunggal, gitu ya. Kalau kata benda di sini berupa jamak, oke, maka verbnya juga jamak. Maka the car which are, nah gak boleh the car which is, gak boleh ya. Oke, karena carsnya jamak. Oke. Tuh. Jadi ketika kata benda di sini tunggal, maka verbnya juga tunggal. Kalau kata bendanya jamak, maka verbnya juga jamak. Oke, next. Nah, sekarang ini silahkan kerjakan number 3 to number 10. Soal nomor 3 sampai 10. Oke, silahkan dikerjakan ya.
Oke, kita bahas ya. Oke, number three. I have great respect for everyone who on this list. Nah, ini kira-kira jawaban tepat apa nih? Number three, correct or incorrect? Oke, the answer is incorrect ya. Kita cek. I-nya subjek, have-nya verb. Nah, ini who konektor ya. Merangkap sebagai subjek. Oke. Nah, ini terletak setelah everyone sudah benar ya who-nya. Cuman setelah who-nya ini nggak ada verb-nya. Harusnya tambahkan verb ya. Is. Nah, karena everyone ini berupa indefinite pronoun ya. Kata ganti yang merujuk sesuatu yang tidak jelas. Maka verb-nya harusnya berupa tunggal ya. Is gitu ya. Boleh is, was gitu ya. Is lah ya. Karena present. Incorrect. Number four, it is going to be very difficult to work, okay, with the man which just began working here. Okay, number four apa nih? Correct or incorrect? Okay, number four, the answer incorrect, correct. Oke, ada yang jawabnya incorrect, ada correct ya. Kita cek nih ya. It is. Nah, it is kan subject verb ya. Kemudian nih ada which ya, konektor merangkap sebagai subjek ya, beginnya verb. Nah, which menjelaskan the man sudah benar. Man berupa orang kan ya. Oke, man-nya itu berupa orang. Harusnya apa? Harusnya berupa who ya. Oke, nggak boleh ya pakai which. Bolehnya who atau that boleh. Oke, incorrect. Number five. Oke, the door that leads the fall, it was tightly locked. Nah, ini number five. Apa nih? Correct or incorrect nih kira-kira? Number five. Oke, kita cek ya. Nih, jawabannya incorrect ya. Kita cek ya. The door subject, that-nya konektor merangkap sebagai subjek menjelaskan door sudah benar ya. Leads-nya verb clausa. It, nah ini masalahnya ada subjek lagi. Was-nya adalah verb sentence dari the door. Oke, incorrect. Double subject. Harusnya it-nya dibuang aja ya. Number six, the neighbor reported the man who was trying to break into the car to the police. Nah, ini correct or incorrect nih, number six. Oke, number six, the answer is correct ya. The neighbor-nya subjek, reported-nya verb, who, konektor ya, merangkap sebagai subjek, menjelaskan man, sudah benar ya, berupa orang. Was trying-nya verb clausa, ya, good, correct. Number seven, this plant can only survive in an environment is extremely humid. Nah, ini correct or incorrect nih, number seven. Oke, number seven, the answer is incorrect ya. Kita cek. This plan-nya subject can only survive-nya verb ya. Is verb lagi. Oke, incorrect. Oke, berarti missing konektor ya. Oke, harusnya setelah environment ini tambahkan konektor which atau that ya. Number eight, the boss meet with any production workers who they have surpassed their quotas. Nah, ini jawaban tepat apa nih? Number 8. Correct or incorrect? Number 8. Number 8, the answer is incorrect ya. The boss-nya subject meets verb. Who konektor merangkap sebagai subjek ya kalau konektor. Nah, masalahnya di sini setelah who bertemu dengan the subjek lagi, harusnya the-nya dibuang, langsung have place-nya. Itu. Menjelaskan worker sudah benar ya. Oke, incorrect. Number 9, the seller's card ran after the woman who had left her credit card in the store. Nah, correct or incorrect nih number 9? Oke, number 9, the answer is correct ya. The seller's card-nya subject, ran after verb. Who konektor merangkap sebagai subjek menjelaskan woman sudah benar ya. Oke, had left verb ya. Oke, correct. Number 10, the shoes which match the dress that was on sale. Nah, correct or incorrect nih number 10? Oke, number 10, the answer is correct ya. The shoes-nya subjek, which-nya konektor merangkap sebagai subjek ya, match-nya verb ya. That konektor lagi. Nah, merangkap sebagai subjek menjelaskan dress sudah benar, was-nya verb clausa.
Ini subklausa juga. Berarti incorrect ya? Oke, berarti incorrect. Kenapa? Missing verb sentence-nya, nggak ada verb sentence-nya. Kan the sus ini kan subjek ya, subject sentence. Which connector menjelaskan subjek. Oke, which connector merangkap sebagai subjek menjelaskan sus ya, benar ya. Match ini adalah verb klausa. Kemudian that ini ada konektor lagi merangkap sebagai subjek menjelaskan kata benda berupa dress ya. Was-nya adalah verb klausa. Berarti missing verb sentence ya. Oke, missing verb sentence. Incorrect. No. Oke, any question? Ada pertanyaan kira-kira? Oke, clear ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk lesson yang ke-15. Nah, di lesson yang ke-15, use reduce adjective clauses correctly. Gunakanlah bentuk adjective clause. Oke, peringkasan adjective clause dengan benar ya. Gunakanlah peringkasan adjective clause dengan benar. Adjective clauses can appear in reduced form. In the reduced form, the adjective clause connector and the be verb that directly verb follow it are omit ya. Tuh. Jadi adjective clause itu boleh diringkas. Cara meringkasnya bagaimana? Adjective konektornya, adjective clause connector. Intinya konektor dari adjective clause itu tetap dan be-nya bisa boleh dibuang. Oke, sorry. Salah. Oke. Jadi peringkasan dari adjective clause connector dan be-nya itu boleh dibuang, boleh dihilangin ya. Contoh, the woman who is waving to us is the tour guide. Nah, jadi who dan is-nya ini boleh dibuang. Oke, who dan is boleh dibuang. Menjadi the woman waving to us is the tour guide. Nah. Oke, contoh lagi. The letter which was written last week arrived today. Which was-nya bisa dibuang. Menjadi the letter written last week arrived today. Nah. Contoh lagi, the picture that is on the table is full of iced tea. That-nya dibuang, is-nya dibuang. Tinggal the picture on the table is full of iced tea. Nah, itu kalau konektornya bertemu dengan be. Kalau verbnya bukan berupa be bagaimana? Oke, konektornya tetap dibuang dan verbnya kita rubah menjadi verb ing. If there is no be verb, jika tidak ada verb be dalam adjective clause, it is still possible. Masih memungkinkan untuk meringkasnya. When there is no be verb. Nah, jika tidak ada verb be ya dalam adjective clause, connector is omit. Jadi konektornya tetap dibuang dan verbnya kita rubah menjadi verb ing. Contoh, I don't understand the article which appear in today's paper. Jadi which-nya dibuang, appear-nya kita rubah menjadi verb ing, menjadi appearing. Tuh. Okay, a final point to note that is that some adjective clause are set off from the rest of the sentence with comma. Nah, masih ingat ya? Masih ingat lesson yang ketiga ya, berupa apositif. Nah, berupa apositif. Nah, apositif itu sebenarnya terbentuk dari adjective clause yang sudah mengalami bentuk peringkasan. Contoh nih, the White House subject, koma. Nah, ini kan bentuknya adjective clause ya. Konektor merangkap sebagai subjek is located verb ya. Which is located in Washington, is the home of the president. Nah, which is located in Washington ini berupa apositif. Tuh. Nah, setelah dibuang, nah nih, the White House, located in Washington, is the home of the president. Nah, setelah diringkas, nah boleh letakkan di depan located in Washington, the White House is the home of the president. Oke, the White House is the home of the president. Oke, contoh lagi, the president subject who is now preparing to give a speech. Nah, ini
Who-nya dan is-nya boleh dibuang ya. Menjadi the president, now preparing to give a speech, is meeting with his advisor. Nah ini. Ya, positif ya. Kemudian setelah diringkas, boleh letakkan di depan. Now preparing to give a speech, the president is meeting with his advisor. The presidentnya subjek, is meetingnya verb gitu ya. Ini jadi A positif. Nah, sekarang ada contoh nih. Bla 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 on several different television programs, the witness gave conflicting account of what had happened. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Oke, jawaban tepat adalah appearing. Ya, good. Jawaban tepat adalah appearing. Oke, subject verb ya. Ya, appearing. Kalau masih ada subject verbnya kan kalau pakai dua koma kan gini, the witness, koma, oke, koma who appear kan itu ya. Who appear on several different television program, gave conflicting account of what happened. Kemudian who-nya dibuang, appear-nya kita rubah menjadi verb ing. Kemudian letakkan di depan. Artinya A positifnya adalah letakkan di depannya. Alright. Oke, nah sekarang kita langsung aja masuk ke exercise 15. Number one, we will have to return the merchandise per case yesterday at the Broadway. Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat apa? Correct or incorrect? Ya, jawaban tepat number one, the answer is correct ya. Kita cek. We subject will have verb. Nah, ini per case-nya. Oke, ini peringkasan dari adjective clause ya. Terletak tepat setelah kata benda. Correct. Aslinya, kalau masih ada konektornya gini ya. Merchandise, which gitu ya. Oke, which, apa nih? Which, ini yesterday, berarti which was ya. Which was purchase. Yang dibeli, merchandise yang dibeli. Which yang dibuang. Kan meringkasnya which yang dibuang, was-nya dibuang gitu ya. Oke, number two, the children sat in the fancy restaurant found it difficult to behave. Nah, ini correct or incorrect nih, number two. Oke, number two, ini jawaban tepat adalah incorrect ya. The children-nya subjek, set-nya verb, found-nya verb, double verb ya. Incorrect. Harusnya set-nya ini kita rubah menjadi verb ing ya. Sitting gitu seharusnya ya. Atau kalau mau menampakkan konektornya the children who ya. Who set kan itu ya. Who-nya dibuang, set-nya kita rubah menjadi verb ing. Sitting kan itu. Incorrect. Oke, paham lah ya. Nah, sekarang silahkan dikerjakan number 3 to number 10. Soal nomor 3 sampai 10. Oke, silahkan dikerjakan.
Oke, kita bahas ya. Number 3, serving a term of 4 years. The mayor of town will face re-election next year. Nah, ini number 3 correct or incorrect kira-kira? Oke, the answer is number 3 correct ya. Oke, good, correct ya. The mayor serving. Oke, memberikan ya. Good. Number 4, the brand new Cadillac purchasing less than 2 weeks ago was destroyed in the accidents. Nah, correct or incorrect? Okay, number 4, the answer is incorrect. Okay, number 4 incorrect nih. Karena kita lihat the brand new Cadillac. Kalau verb ing itu artinya aktif ya. Kalau verb 3 artinya pasif. Oke. Nah, ini brand new Cadillac itu membeli atau dibeli? Yang cocok dibeli ya. Harusnya purchase. Oke, purchased gitu ya. Oke, purchase ya. Oke, harusnya verb 3 ya, purchase itu. Kalau kita tampakkan konektornya gini, the brand new Cadillac which gitu ya. Which was purchased itu. Kan itu. Which-nya dibuang, was-nya dibuang, tinggal purchase-nya. Tuh. Number 5. The fan who supporting their team always came out to game in large number. Nah, ini correct or incorrect? Number 5. Oke, number 5 the answer is incorrect lagi. Ya, benar. Nah, the fan seharusnya langsung bertemu dengan verb ing ya. Oke, who-nya dibuang gitu ya. Atau kalau kita nampakkan verbnya berarti the fan who supported gitu ya. Supported gitu. Oke, who-nya dibuang, supportnya kita jadikan verb ing kan gitu. Number 6, the suspect can be seen in the photograph were just released by the police. Correct or incorrect nih, number 6. Oke, number 6, the answer is incorrect lagi ya. The suspect subject can be seen verb. Nah, ini ada verb lagi, were just released. Incorrect ya. Harusnya were-nya dibuang, just release saja. Atau kita tampakkan konektornya gini, setelah photograph, which gitu ya. Which atau that boleh ya. Which were gitu ya. Which were just released. Which were-nya dibuang, tinggal just release-nya. Number 7, the food placing in the picnic table attracted a large number of files. Nah, ini flies, sorry. Correct or incorrect nih? Verb ing. Kalau verb ing tadi artinya aktif ya. Oke. Nah, makanan itu menempatkan atau terletak. Oke, meletakkan atau terletak. Yang cocok terletak ya. Harusnya placed itu ya. Nah, itu incorrect. Oke, number 8, impress. Ini Mary ya, Mary dikejutkan. Berarti benar ya, Mary dikejutkan dengan semua yang dia dengar. Nah, itu benar ya, correct. Number 9, nah soal nomor 9. The passenger in the airport waiting room heard, the announcement of the cancel flight, ground audibly. Nah, ini correct or incorrect nih kira-kira? Number 9. Oke, number 9, the answer is incorrect juga ya. Harusnya apa? Hearing, mendengarkan. Kalau hear itu artinya didengarkan. Harusnya mendengarkan pengumuman ya, announcements ya. Oke, number 10, dissatisfied with the service at the restaurant, the meal really was not enjoyable. Oke, correct or incorrect? Number 10. Oke, number 10, the answer is correct. Nah, ini benar correct ya. Ntar. Berarti kan mealnya ya, makanan kan. Makanan kalau dissatisfied itu kan artinya, kan artinya tidak ya. Tidak dipuaskan artinya, dissatisfied. Oke. Nah, makanan itu tidak dipuaskan atau tidak memuaskan? Oke. Tidak memuaskan ya. Oke, makanan tersebut tidak memuaskan. Seharusnya dissatisfying ya, tidak memuaskan. Oke, incorrect ya. Nggak cocok kayaknya. Jadi dicocokkan lagi ya, kalau verb ing itu artinya aktif, kalau verb 3 artinya pasif. Verb ing berarti biasanya bermakna me atau ber gitu ya. Kalau pasif berarti bermakna ter, nah atau di, nah itu.
Nah, gitu kira. Any question so far? Ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Mana apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, is it clear? Oke, clear lah ya. Alright. Nah, kita ketemu lagi next meeting besok ya. Oke, next meeting besok mempelajari tips untuk mengerjakan structure unwritten expression yang lain. Oke, let's close our class in this afternoon. Thank you for joining this class today, everybody. Okay, see you tomorrow. Thank you, Thank sir. you, sir. Okay, you're welcome anytime.